Halo, salam kebajikan, nama budaya, salam rahayu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan kontrak yang saya buat untuk memperoleh gelar non-akademis CCDS. Saya membuat suatu perjanjian kontrak yang berjudul Perjanjian Investasi dengan nomor 1/PT MSG garing 8 garing 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa perjanjian kontrak ini merupakan perjanjian kontrak yang dibuat oleh dua belah pihak, kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian kontrak itu dibuat secara sepihak, itu beda lagi bunyinya menjadi surat pernyataan. Apabila kedua belah pihak akan disebut sebagai perjanjian. Dua belah pihak atau lebih. Dalam case yang saya buat ini merupakan case fiktif, di mana case ini tidak benar-benar ada, tapi ini hanya untuk kebutuhan pendidikan saja. Mari kita mulai. Terus perjanjian ini merupakan perjanjian yang didirikan pada hari Senin 18 Agustus 2025, di mana pihak pertama selaku Dr. Arya, pihak pertama selaku Dr. Arya Dev Putra selaku pihak pertama atau pemilik modal, sedangkan ibu atau nona atau nyonya Katrina Wang SE selaku penerima modal dan selaku direktur utama dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini disebut sebagai perusahaan MSG. Disingkat dengan MSG, kepanjangannya adalah perusahaan Mega Sedayu Group. Di mana suatu perjanjian itu penting dan harus ada subjeknya. Subjeknya, lalu di bagian bawah nanti ada bagian objeknya, dan ini perlu untuk nomor perjanjiannya agar bisa lebih tercatat. Sebelumnya, latar belakang dari perjanjian ini ialah pada pihak menjelaskan kepada kita selaku kontrak drafter untuk menjelaskan bahwa dalam case ini pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah sepakat dan setuju untuk menyatakan latar belakang sebagai berikut. Nomor satu, bahwa pihak pertama menyatakan menerima penawaran yang dikirim oleh pihak kedua berdasarkan surat penawaran kerjasama nomor 001 garing MK, PT MKS garing V garing 2025 tertanggal 29 Mei 2025 sebanyak 25 halaman yang tidak termasuk sampul untuk menjadi penanam modal proyek pembangunan gedung. Bahwa pihak pertama dalam hal ini merupakan pihak yang menanamkan modal sebesar 333 triliun rupiah. Yang selanjutnya disebut sebagai modal investasi, bahwa pihak pertama telah setuju untuk memberikan dana kepada pihak kedua yang merupakan perwakilan dari PT Mega Sedayu Group. Nah, padahal pada poin 3 ini bahwa pihak pertama telah setuju untuk memberikan dana kepada pihak kedua, dan pihak kedua pada butir selanjutnya pihak kedua telah setuju untuk menerima dana yang diberikan oleh pihak pertama. Dalam hal ini dana modal investasi. Pihak kedua akan menggunakan dana tersebut secara cermat, terarah, dan terukur guna pembangunan proyek pembangunan gedung yang akan diselenggarakan oleh PT Mega Kuningan Sedayu. Untuk selanjutnya disebut sebagai subjek perjanjian, bahwa
Pihak kedua dalam hal ini merupakan perwakilan dari subjek perjanjian bahwa pihak kedua selaku direktur utama dan pemegang saham yang dibuktikan dengan akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat di hadapan Dr. Daniel SHMKN MHMKN dengan nomor akta 20 tertanggal 30 Januari 2025 yang telah memperoleh surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bernomor AHU strip 0999 strip 000.01.02.012 tahun 2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang menerangkan dalam penandatangan perjanjian ini dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas dan berdasarkan anggaran dasar perseroan terbatas. Ya, dalam hal ini berkapasitas mewakili perseroan terbatas tersebut di dalam maupun di luar pengadilan. Di mana kita ketahui dalam bahasa UPT, direktur dapat mewakili perseroan terbatas. Bahwa pihak pertama mempercayai pihak kedua untuk mengelola dana investasi atau yang dalam hal ini modal investasi disebut sebagai modal investasi, bahwa subjek perjanjian yang beralamat di merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang pengembangan bangunan gedung yang beralamat di The Plaza, lantai 23 sampai 29 Jalan MH Tamrin, bahwa modal investasi tersebut akan digunakan untuk peningkatan modal investasi. Pihak kedua di Indonesia Trade Center, pihak kedua beralamat di Indonesia Trade Center di Jalan Senopati, yang menjadi domisili pihak kedua, yang selanjutnya disebut objek perjanjian. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian investasi ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1, di apabila kita telisik di bagian atas, ini merupakan background dari suatu perikatan tersebut atau kontrak tersebut. Pasal 1 menjelaskan maksud dan maksud. Pasal 2 akan menjelaskan sebagai tujuan dari peminjaman modal atau perjanjian investasi ini. Ketiga, mencakup ruang lingkup. Keempat, mencakup rekening modal investasi di mana perusahaan kedua belah pihak menunjuk satu atau membuat suatu rekening bank untuk pembangunan bangunan tersebut atau objek perjanjian tersebut dalam jangka waktu. Pasal 5 merupakan jangka waktu dari perikatan. Pasal 6 merupakan adendum dan amandemen. Pasal 7 merupakan pengakhiran perjanjian investasi. Pasal 8 sanksi dan denda. Pasal 9 force majeure. Pasal 10 penyelesaian sengketa. Pasal 11 aturan penutup. Dan di sini bagian terakhirnya itu penandatanganan suatu kontrak. Ada tanggal, ada paraf di setiap halaman, dan di halaman terakhir ada tanda tangan setelah dibubuhi materai yang cukup. Lalu apabila ingin lebih kuat lagi, dilakukan legalisir atau war making, war American. Nah, kembali lagi ke pasal 1. Pasal 1 merupakan maksud dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak perjanjian. Nah, dalam hal ini, pihak pertama dalam perjanjian ini memberikan modal investasi kepada pihak kedua sebesar 333 triliun, dan dengan ini pihak kedua menyatakan bersedia untuk menerima modal investasi yang diberikan kepada oleh pihak pertama dalam bentuk pernyataan modal modal Ventura. Pihak kedua menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengelolaan modal investasi tersebut.
Pasal kedua, tujuannya untuk membangun bangunan gedung setinggi 500 meter dari permukaan tanah yang terbagi atas 70 lantai yang akan disebut sebagai panographic building. Yang selanjutnya disebut sebagai objek perjanjian. Pada pasal 3 adalah ruang lingkup di mana ada term and condition bagi para pihak untuk saling melakukan prestasinya. Dalam hal ini, pihak pertama akan menyetorkan modal 333 triliun itu menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama sebesar 133 triliun 200 miliar rupiah. Tahap kedua itu 133 triliun 200 miliar juga, dan tahap ketiga 66 triliun rupiah, sehingga totalnya 5/5 atau satu atau utuh. Modal-modal tersebut dibagi menjadi modal penyetoran modal tahap satu, penyetoran modal tahap 2, dan penyetoran modal tahap 3. Yang mana penyetoran modal tahap 3 itu dilakukan pada saat pada saat telah diresmikannya, dan tahap 2 setelah pembangunan tahap 2 telah terbangun 50 lantai, dan tahap pertama pada saat groundbreaking pada saat 30 hari sejak perjanjian ini ditandatangani. Groundbreaking contract groundbreaking. Oke, peresmian objek perjanjian itu terhitung 90 hari sejak dinyatakan telah dibangun dan dinyatakan layak operasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat layak fungsi. Apabila ingin membangun sebuah gedung, uh, kita perlu memiliki sertifikat layak fungsi untuk memulai operasional. Pihak kedua menyatakan menyanggupi dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk melaksanakan perputaran modal investasi pada usaha peningkatan modal investasi yang dilakukan oleh subjek perjanjian, yakni di bidang pembangunan gedung yang sebagaimana telah disebut sebagai objek investasi di atas, objek investasi atau objek perjanjian. Pihak kedua dengan ini berjanji untuk mengikatkan diri untuk memberikan pembagian hasil sebesar 55% dari neto yang diperoleh subjek perjanjian dalam usahanya mengelola objek perjanjian. Yang kelima, pihak kedua dengan ini secara sukarela berjanji untuk memberikan pihak pertama ruangan. Oh, ini merupakan objek perjanjian yang merupakan pemberian dari pihak kedua, yaitu pihak kedua akan memberikan pihak pertama 5 lantai, yaitu pada lantai 50, pada lantai 51, 52 sampai 55 untuk memakai. Nah, pemberian tersebut dipergunakan oleh pihak pertama untuk apapun yang dikehendaki oleh pihak pertama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pihak kedua diberikan kepada pihak pertama terhitung sejak waktu peresmian objek perjanjian yang di mana 90 hari sejak dinyatakan layak untuk operasi. Biaya administrasi atau biaya maintenance, biaya asuransi, biaya listrik, biaya air, dan biaya-biaya lainnya yang bersangkutan untuk merawat bidang dimensi, yaitu ah, bangunan tersebut lantai 50, lantai 51, lantai 52, lantai 53, lantai 54, dan lantai 55. Sebagaimana yang telah disebutkan pasal 3 ayat pasal 3 butir keempat, perjalanan investasi ini akan dibebankan kepada pihak kedua sehingga pihak kedua dibebaskan
pada pihak kedua sehingga pihak pertama akan dibebaskan atas kewajiban-kewajiban tersebut. Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 di atas berlaku sejak tanggal objek perjanjian ini diresmikan hingga 30 tahun terhitung sejak tanggal diresmikannya bangunan yang disebut sebagai objek perjanjian tersebut. Jadi pihak pertama itu diberikan tanah, diberikan bangunan, tanah dan bangunan 5 lantai oleh pihak kedua sebagai pemberian karena telah mempercayai pihak kedua untuk mengelola dana dan membangun bangunan yang menjadi objek perjanjian. Dalam hal ini, apabila pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk memberikan bunga investasi kepada pihak kedua sebesar 3% per tahun, bahwa pihak kedua telah menyetujui serta mengikatkan diri dan menyatakan mampu untuk membayar bunga yang dimintakan oleh pihak pertama. Nah, kita masuk dalam rekening modal, di mana ini merupakan beneficiary. Beneficiary itu adalah pihak dalam hal ini uh, yang ditunjuk, yang ditunjuk oleh para pihak untuk menerima dana investasi atau modal investasi tersebut, yaitu di Bank Negara Indonesia, beneficiary-nya PT Mega Kuningan Sedayu, dengan mata uangnya rupiah, dengan nomor rekening 088888888 dengan SWIFT code BNI NINDJA XXX. Dalam perbuatannya, dalam pembuatannya, rekening ini para pihak telah setuju untuk membuat pengaturan sebagai berikut. Pihak kedua selaku pengendali penuh atas setiap transaksi pengeluaran dana yang dilakukan terhadap rekening tersebut di atas. Pihak pertama selaku di pihak yang diberikan wewenang oleh pihak kedua untuk meminta dicetakkan rekening kepada bank atas diberikan wewenang, yaitu pihak kedua memberikan wewenangnya itu kepada pihak pertama selaku pemilik modal. Jadi pihak pertama tidak semata-mata melepaskan modalnya begitu saja, sehingga dia bisa ikut-ikutan untuk memantau pergerakan dari pihak kedua, di mana nominal tersebut tidaklah kecil. Para pihak dalam hal ini telah setuju untuk menunjuk 3 akuntan independen untuk mengawasi perjanjian investasi ini, apakah ada penyelewengan dana atau apapun dan lain sebagainya. Para pihak telah setuju untuk memberikan hak kepada ketiga akuntan independen yang telah ditunjuk oleh para pihak untuk mencetak rekening koran atas nomor rekening di atas. Para pihak, 3 akuntan tersebut dapat mencetak rekening koran yang detailnya ada di atas untuk mengawasi transaksi sebagaimana tugasnya akuntan independen. Berpihak dapat memberhentikan akuntan independen baik satu maupun lebih dari satu akuntan independen sekaligus sewaktu-waktu, namun harus berdasarkan suara bulat, di mana kedua belah pihak harus setuju untuk memberhentikan satu atau lebih. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Akuntan independen yang ditunjuk oleh mereka. Akuntan independen diwajibkan untuk merahasiakan segala transaksi yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak manapun selain dari pihak pertama, di mana ini merupakan asas konfidensial yang dianut oleh pihak akuntan independen. Apabila akuntan independen melanggar ketentuan 6 ini, akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 1 miliar rupiah yang akan diberikan kepada yayasan yang mana yayasan tersebut ditunjuk secara bebas, terserah pihak dari pihak akuntannya, tapi
harus diatasnamakan Dr. Arya Dev Putra, SEMM. Dalam hal ini, merupakan rekening yang digunakan untuk membangun dan membayar biaya operasional pembangunan perjanjian. Objek perjanjian yang selanjutnya disebut sebagai rekening modal investasi. Jangka waktunya, perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berlaku hingga 50 tahun sejak peresmian objek bangunan atau objek perjanjian. Objek perjanjian ini ialah bangunan yang ada yang setinggi 500 meter. Itu yang dibagikan 70 lantai. Pihak ketujuh, pasal pasal 6 adendum. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak dapat menambahkan, mengurangi, atau mengedit perjanjian ini. Tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Para pihak harus setuju dan menandatanganinya dalam bentuk suatu akta. Jadi para pihak tidak bisa sembrono dan tidak bisa semena-mena ngebuat perjanjian adendum dengan format yang ditentukan. Pengakhiran perjanjian investasi ini apabila pihak tersebut telah memperoleh manfaat dan atas pemberian pihak kedua untuk mengakhiri perjanjian yang dibuktikan dengan akte pengakhiran perjanjian. Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua membuat akte pengakhiran tanpa ada pemenuhan prestasi. Jadi pihak pertama dan pihak kedua telah melepaskan dirinya. Bukan melepaskan dirinya, bahwa pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk mengakhiri proyek yang ada di atas proyek investasi tersebut. Yang kedua, pihak pertama dalam perjanjian ini memperoleh manfaat atas pemberian pihak kedua. Dalam hal ini, sudah terbangun 70 lantai, telah memperoleh 50 tahun dari lantai 50 sampai lantai 55. Ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian turunan dan perjanjian ini yang disetujui oleh para pihak secara mufakat, di mana kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian tambahan yang mana perjanjian tersebut menyatakan pengakhiran perjanjian ini. Sanksi dan denda, para pihak telah setuju untuk menerapkan sanksi dan denda sebagai berikut. Pihak pertama apabila melakukan keterlambatan pembayaran modal investasi yang mana yang mana dalam perjanjian ini disebut juga dengan penyetoran modal tahap satu, maka pertama telah setuju untuk membayar denda 3% dari nilai modal investasi yang diperhitungkan per minggu. Jadi 333 triliun ditambah 3%, dihitung per minggu. Apabila pihak pertama terlambat pada penyetoran modal tahap 2, dendanya akan naik menjadi 5% dari total modal yang 333 triliun tersebut. Jadi 333 triliun ditambah 5%. Nah, apabila pihak pihak pertama terlambat pada tahap 3, maka pembayaran denda sebesar 1% dari nilai modal investasi yang diperhitungkan dalam per minggu, yaitu 333 triliun ditambah 1% per minggu. Namun apabila pihak kedua terlambat dan tidak menyelesaikan pembangunan tahap satu selambat-lambatnya 2000 hari kalender sejak disetorkannya penyetoran modal tahap satu, maka pihak kedua wajib membayar denda kepada pihak pertama sebesar 1,5%
dari nilai modal investasi yang diperhitungkan per minggu sejak proyeksi perkiraan selesai dari objek perjanjian tersebut. Pada tahap 2 yang membedakan ada 3,5% dari modal investasi dan pada tahap 3 itu 5% apabila pihak kedua terlambat untuk menyelesaikan prestasinya. Apabila pihak kedua tidak menyelesaikan dalam kurun waktu 50 minggu dari proyeksi penyelesaian, baik halnya pembangunan tahap satu, tahap 2, tahap 3, dan tahap 3, maka pihak pertama dapat membentikan perjanjian investasi ini secara sepihak dan apabila hal tersebut terjadi, pihak pertama berhak memperoleh penggantian dari pihak kedua sebesar seluruh total modal ditambah dengan 20%. Force major dalam hal ini merupakan hal yang cukup potensial, di mana para pihak telah setuju untuk membaginya menjadi tiga: peristiwa alam, peristiwa non-alam, peristiwa lain. Peristiwa alam seperti gempa bumi dengan skala 11 skala Richter yang dibuktikan dengan laporan dari pihak Badan BMKG, tanah longsor yang membuat bangunan roboh, badai yang mengakibatkan bangunan tidak stabil dan tidak aman untuk digunakan atau bahkan bangunan tersebut roboh yang dibuktikan dengan penilaian ahli bangunan atau tsunami yang memiliki ketinggian 100 meter dari permukaan tanah yang dibuktikan dengan laporan dari pihak Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Peristiwa non-hukum, peristiwa non-alam ialah perang dunia, terorisme yang meledak atau mengakibatkan bangunan tersebut roboh. Peristiwa lain, peristiwa di mana kedua belah pihak setuju yang dituangkan dalam perjanjian pengakhiran perjanjian ini, perjanjian investasi dan kabar yang dikabarkan melalui surat kabar harian. Penyelesaian sengketa. Para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat apabila terdapat sengketa-sengketa diselesaikan melalui proses negosiasi dalam waktu 30 hari. Jika gagal diajukan ke arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak ialah King and Spalding yang berdomisili di Paris, Prancis, sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal penutup. Pasal penutup merupakan pasal terakhir yang mana hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila di kemudian hari dibutuhkan dan dipandang akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu adendum yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikianlah surat perjanjian ini, kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya. Berikut tanda tangannya, materai, tanda tangannya, saksi, lalu ini daftar hadirnya bahwa yang menyaksikan terbentuknya perjanjian ini ialah Dr. Daniel dengan Victor Renaud. Nah, perjanjian ini dibuat pada hari Senin 18 Agustus 2025 dengan nomor perjanjian 001 garing PTMSG garing 8 garing 2025. Judulnya perjanjian investasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata atau salah tulis, maaf, maafkan ya. Dengan ini saya
mempresentasikan karya tulis saya, eh, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.